Ustaz Yusuf, bagaimana cara kaya cepat? Dalam 40 hari. Di sini banyak mahasiswa ingin kaya cepat, ingin nikah, nggak usah bagus-bagus sama yang soleh, kemudian sarjana, orang tuanya punya pom bensin 6, kemudian tahajud tiap malam. Dah, itu aja jawabannya. Iya. Waktunya nggak cukup. Masih ada tuh. Udah mau Isya. Isya 24 kan ya? Cukup. 74. Masih ada 9 menit. Perlu dijawab Ustaz Safi tadi. Resikonya tahu kalau saya ngomong sedekah. Resikonya tahu nggak kalau ngomong sedekah? Ala kadarnya. Saya tidak akan membiarkan saudara-saudari meninggalkan masjid ini dengan uang masih dibawa. Benar. Karena tidak boleh kita belajar ilmu tanpa praktek. Gampang kalau gitu. Maka kalau ada akhwat yang pengen laki-laki yang soleh, dibeli aja. Benar. Dibeli pakai apa? Dibeli pakai sedekah. Sama laki-laki juga gitu. Kalau pengen jodoh yang soleha dan kaya, ya dibeli. Sekarang saya tanya mau yang perempuan, pengen suami yang gajinya berapa duit? Iya, setinggi-tingginya berapa? Kasih saya jawaban, berapa duit? Yang gaji berapa sebulan? Lihat muka. Iya tuh. 10 juta cukup? Kurang. Mana gue pengen lihat yang mana? Rumusnya target dikali surah Al-An'am 160. Rumusnya target dikali surah Al-An'am 160. Kalau masih kurang, pengalinya itu surah Ali Imran ayat 92. Dan tidak boleh dilakukan tanpa keyakinan. Kalau ragu, mendingan gak usah. Nanti tauhidnya jadi jelek. Daripada melakukan kemudian malah mempertanyakan, mendingan tidak usah melakukan. Jadi gimana konkretnya? Misalkan calon suami udah ketahuan harganya 10 juta sebulan. Kaliin setahun. Jadi 10 juta dikali 12 bulan. Atau 120 juta. Ada yang nanya, kok kalinya kali setahun? Emangnya mau dikawinin sebulan? Ya, paling enggak jarak aman setahun dulu lah. Nanti perpanjang lagi. Kalau udah setahun, sedekah lagi gitu. Berarti 10 juta kali 12. Ini ilmu terapan ya, Dan ini ilmu jangan diperdebatkan, tapi dilakukan. 10 juta kali 12, 120 juta. Terus masukin komponen harga yang lain, yaitu harga resepsi, harga akad nikah. Jangan geleng-geleng kepala. Tadi makanya kan gua bilang kalau perlu ditanya, perlu dijawab, gua jawab. Tapi resikonya tahu. Nah, harga resepsi kalau si calon suami ini gajinya 10 juta, kira-kira berapa duit? 100 ya, 100 juta. Berarti harga suami setahun 120 juta. Resepsi 100 juta. Berapa harganya? 220. Nah, pengalinya tadi saya bilang minimum surah Al-An'am 160. Siapa yang ngasih 1 dikali 10. Kalau logika ini dibalik, mafhum mukhalafah namanya. Kalau dalam usul fikihnya disebut mafhum mukhalafah. Kalau kita mau dapat 10, keluarin 1. Berarti 220 dikali 10 kali lipat. Dikali 10%, berapa duit? 22 juta. Keluarin dah 22 juta. Pertanyaannya, ada nggak 22 juta? Kalau nggak ada, turunin targetnya. Jangan yang 10 juta. Yang berapa? Ya, yang 2 jutaan aja. Oke, sekarang kita hitung. 2 juta kali 12. 24 juta. Resepsinya kalau dia punya gaji 2 juta, kan nggak pantas kalau 100. Yang pantas berapa? 10 juta. Nggak usah pakai tenda, pakai terpal aja. Ya kan?
terpal, prasmanannya panggil tukang lontong, beres dah udah. 10 juta tambah 24 juta, berapa duit? 34 juta. 34 juta dikali 10%. 3,4 juta. Kalau saat ini saudari adalah seorang karyawan atau karyawati, yang gajinya 2 juta, lalu dia bisa menyisihkan 300 ribu sebulan, maka saya bisa ngitungin dalam 11,10 hari saudara akan datang jodoh, insya Allah. Ustadz kelamaan kalau 11 bulan. Tambahin sholat tahajud, tadinya 11 bulan tinggal 8 bulan, masih kelamaan Ustadz. Tambahin duha, tadinya 8 bulan jadi tinggal 6 bulan, masih kelamaan Ustaz. Kalau kelamaan lu bayar cash aja. 3,4 juta dibayar tuh tunai. Kalau percaya ini yang akan terjadi. Kalau tidak percaya kita kafir hukumnya. Begitu juga saudara yang merindukan pekerjaan hari ini. Saudara nggak punya pekerjaan, easy, gampang. Tinggal bilang sama Allah, saya pengen pekerjaan yang gajinya sekian. Dan ini bukan cerita mendikte Allah, ini cerita keyakinan. Saking yakinnya kita sama janji Allah, lalu kita melakukan. Bagaimana mungkin kita melakukan kalau kita tidak percaya? Karena kita percaya, kita lalu melakukan. Pekerjaan yang diincar 1,5, sedangkan kita punya cuma leontin segram, cukup. Leontin segram, katakan ini 75.000. 75.000 kita keluarkan, tambahin dengan duha, tambahin dengan tahajud, dapat sebulan dapat. Ngomongnya jangan begini, kalau nanti kerja saya sedekah dah Ustaz, jangan. Di depan zak, insya Allah. Jadi pertanyaan Ustaz Syafi'i sudah selesai. Ya. Tinggal prakteknya. Ya. Oh iya pasti harus. Sekarang lihat isi kantong masing-masing. Benar, lihat isi dompet masing-masing. Yang belum jodoh, punya jodoh. Yang belum punya jodoh, insya Allah Allah lagi melihat kita. Dan saya memberikan taklim yang sedikit tadi tidak dalam bercanda. By my heart, pakai hati saya. Jadi insya Allah Allah melihat, Allah mendengar. Yang bawa duit jangan dibawa pulang duitnya. Iya benar, nanti saya taruh sejadah di depan kaum ibu-ibu, sekaligus menjadi sejadah tempat kaum pria. Habis sholat nanti silakan tinggalkan masjid dalam keadaan sudah bersedekah seluruh isi dompetnya di atas sejadah. Resikonya kalau dia tidak bersedekah maka dia tidak akan punya jodoh seumur hidup. Benar, nggak bercanda saya mah. Yang sudah punya jodoh resikonya ada, jodohnya bakal kabur. Nah, saya bilang resikonya kalau saya ngomong tentang sedekah itu, al ilmu bila amalin kasyajar bila tamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ustaz, saya nggak bawa duit sama sekali. Ya, kalau nggak bawa duit sama sekali apa boleh buat? Ini berlaku buat yang bawa. Yang nggak bawa bagaimana? Yang nggak bawa apa boleh buat? Apa yang mau disedekahin dia nggak bawa? Tapi tolong diingat. Barangkali keluar di bawah ada ATM, di depan ada ATM, eksekusi. Lari ke ATM daripada lu kena sumpahan gua kan repot. Lari ke ATM, balik lagi ke masjid, taruh sini Ustaz gitu. Tapi kalau misalkan bawa cincin, bawa handphone, ya daripada repot kan cincinnya aja tinggal, handphone aja tinggal. Mana sejadahnya? Ada? Sejadah. Nah itu taruh di situ. Sana. Taruh sana. Taruh di belakang. Satu aja sejadahnya, satu aja sejadahnya. Oke. Taruh sana ya. Cukup ya, satu cukup. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang bersedekah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bukan sedang pamrih sama Allah, tapi kita sedang minta, sedang berdoa. Dan berdoa itu adalah ibadah. Yang lain itu berdoa, cuman berdoa, kita berdoa didahului dengan amal soleh. Ala hadinnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Jadi doa yang tadi sudah mulai berlaku sejak kita aminkan bersama-sama. Ya, siapa yang berani nanggung resiko, silakan pulang tanpa sedekah. Kita doakan sekali lagi buat kita baca Fatihah buat guru kita, Hajim.
Mudah-mudahan kakinya Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan yang tidak terlihat dan Allah ampuni. Dan Allah pelihara iman Islamnya dan juga iman Islam para istrinya dan anak keturunannya. Juga buat kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah angkat segala masalah kita dan masalah yang dihadapi oleh keluarga kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Amin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.